Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Pakuhati, saya dari kelas 10 RPL 1, nomor absen 40. Di video kali ini saya akan menjelaskan akses modifier. Apa sih yang dimaksud dengan akses modifier itu? Jadi, akses modifier itu adalah kata kunci dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur hak akses terhadap kelas, variabel, metode, dan konstruktor. Tujuannya itu untuk melindungi data, mengatur siapa saja yang boleh mengakses suatu bagian program, menerapkan enkapsulasi atau konsep OOP. Nah, akses modifier juga ada jenis-jenisnya loh. Antara lain, yang pertama itu ada public. Jadi, public berarti dapat diakses dari mana saja. Ciri-cirinya itu bisa diakses oleh semua kelas, tidak ada batasan akses. Nah, di sini ada contoh code-nya nih. Jadi, variabel nama dapat diakses dari kelas manapun. Kapan sih digunainnya? Jadi digunakan jika data atau metode perlu diakses secara umum. Nah, yang kedua ada privat. Privat berarti hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, ciri-cirinya itu tidak bisa diakses dari luar kelas dan digunakan untuk menyembunyikan data atau data hidden. Nah, di sini juga ada contoh code-nya nih. Jadi, variabel umur tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, hanya bisa melalui metode khusus, getter dan setter. Nah, digunakannya itu untuk melindungi data penting agar data tidak bisa diubah sembarangan. Nah, yang ketiga ada protected. Jadi, protected berarti dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Subkelas atau kelas turunan, kelas dalam package yang sama. Nah, ini code-nya juga. Jadi, variabel alamat bisa diakses oleh kelas turunan dan kelas dalam satu package. Jadi digunakan saat ingin memberi akses ke kelas turunan tapi tidak ke semua kelas. Nah, yang keempat ada default. Nah, default itu juga disebut juga package privat. Jika tidak menulis akses modifier, maka otomatis menjadi default. Nah, ciri-cirinya itu hanya bisa diakses dalam package yang sama dan tidak bisa diakses dari luar package. Nah, ini contoh code-nya nih. Jadi, variabel nilai hanya bisa diakses oleh kelas yang satu package. Nah, ada tabel perbandingan akses modifier. Nah, meliputi modifier dalam kelas, satu package, subkelas, dan luar package. Nah, di sini ada tabelnya nih. Jadi, public itu bisa diakses dari mana saja, semua kelas dan semua package, terbuka untuk semua. Nah, kalau privat hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, paling tertutup untuk melindungi data. Nah, yang ketiga itu ada protected. Protected itu bisa diakses dalam satu package dan oleh subclass atau kelas turunan. Intinya, khusus untuk turunan dan satu package. Nah, keempat ada default. Nah, default itu bisa diakses hanya dalam satu package. Intinya tidak bisa diakses dari luar package. Nah, di sini ada contoh codingannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari akses modifier. Nah, NetBeans. Nah, ini contoh akses modifier yang jenis public. Nah, kita hapus dulu ya.
Jadi kalau kita kayak bagus itu ya jam, misalkan jamnya itu 5. Nah, public event, publiknya 5. Nah, jadi, si public itu kelas utama tempat program yang akan mau ditulis. Public kita tulis lagi. Public. Nah, tipe datanya pakai integer ya. Karena menit 20. Nah, terus kita pakai public static void. Nah, terus, public static void itu, terus akses. Jangan akses. Ini kita namanya 5 apa? Sama dengan new 5. New 5. Box di mana dong? Apa itu? Kita print deh sistem of print. A.jam. A.jam. Terus kita print lagi. South. Nah, untuk yang menit nih. Jadi A.menit. Kita panggil. Nah, coba kita jalankan. Bukan kamera, kita ada. Jadi HP ini kamera sama dengan jam. Iya. Nah, karena kita ngeprintnya ini. Nah, terus kita mau yang privat. Nah, privat. Kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Nah, ingat ya, public itu kelasnya. Nah, sama aja kayak tadi, cuman tinggal diganti sama kita awali dengan privat. Tipe datanya integer sama jam dengan 5. Nah, jangan lupa tutup kurung perawal ya. Nah, ini juga sama untuk menit. Ibu dapat gambar-gambar privat, tipe datanya integer, menit. Nah, kita untuk menitnya tadi 20. Nah, terus PSPM public static void. Itu ingat kan? Enter. Ini namanya 6 A sama dengan A sama dengan new 6. Nah, gini kan. Nah, kita selanjutnya print south berarti A.jam. Untuk menitnya juga di print south system out print berarti A.menit. Nah, tapi ini jatuhnya privat. Kelas itu sendiri yang bisa baca. Nah, selanjutnya ini ada protected.
Nah, nah kita hapus. Jadi Ini kan 5 jam. public itu variabel protected. Nah, protected. Itu 22 detik. Protected. Enggak ada. Nah, tipe datanya integer juga kan. Soalnya kan angka jam sama dengan 5. Nah, buat menitnya juga sama. Protected. Menit sama dengan 20. Di sini tadi PSVM, public static void. Kan buka. Terus ini 7. Karena ini namanya 7. Jadi buat nama aja 7A sama dengan new 7. Terus ini titik koma. Terus kita tinggal print. Solve tab system of print. Jadi tadi A sama dengan jam. Solve A dot menit. Nah, ini yang protect. Jadi dia itu hampir sama kayak public. Nah, coba kita lihat. Nah, sama. Dan yang keempat itu ada default. Nah, nanti dipanggilnya tinggal int, tipe datanya jam sama dengan 5. Nah, int menit sama dengan 20. Nah, terus public static void mainstream PSVM. Bohong dia aja 8 menit. Nah, gini. Nanti 8 karena kan namanya 8A sama dengan new 8. Nah, lalu kita print solve. Nah, solve. Tadi A dot jam. Ya, kita print juga untuk yang menit. Solve lagi. Jadi A dot menit. Nah, ini untuk default codingannya seperti ini ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.